Tapi kemudian saya nggak menyerah. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar di institusi yang lain, namanya Mahesa. Nah, saya di sana belajar bersama banyak orang, keroyokan. Kalau sekarang nggak sendiri, saya belajar keroyokan dan murah juga, cuman sekitar 200-an berapa dan nggak sampai 300. Dan itu 1 bulan loh guys. Di Mahesa ini juga belajar TOEFL juga enak guys. Jadi mereka lebih fun juga dan strukturnya lebih jelas menurut saya. Gitu. Pada waktu itu saya tes di sana itu dapat skor 523. Dan untuk tes officialnya itu saya dapat 523. Jadi dari 480 saya naik jadi 523. Saya habis itu nggak menyerah lagi guys, karena target saya kan 550 kan. Kemudian saya lanjut untuk belajar TOEFL lagi di Logiko. Jadi Logiko ini memang lembaga untuk belajar TOEFL secara cepat memang. Dia khusus untuk TOEFL yang ada di Pare dan waktunya hanya cuma 2 minggu. Nah itu belajarnya memang dari subuh udah mulai, dari habis subuh itu udah mulai, terus kemudian siang baru istirahat, azan itu istirahat, terus kemudian jam 2 itu udah mulai lagi sampai nanti sore. Dan saya dapat di Logiko itu 523, nggak beda dengan Mahesa ya itu. Tapi kemudian pas saya tes official itu saya dapat 527 gitu. Nah pas saya tes yang terakhir ini, yaitu di bulan Agustus ini, saya sebenarnya stres juga guys, karena kan nilai saya kok cuma di situ-situ doang. Dan kemudian saya juga share ke teman-teman saya gitu. Akhirnya saya dapat saran dari namanya Pak Gufron, yang dulu adalah kepala sekolah yang ada di Myanmar, di IISY, dan juga teman saya yang menjadi diplomat di Timor Leste namanya Daru. Itu memberikan saran kepada saya itu, kenapa nggak belajar grammar aja Job gitu dari awal, karena sepertinya kamu punya kelemahan di bagian struktur. Tapi setelah saya cek memang jadi dari semua TOEFL itu nilai terendahnya ada di structure. Kemudian saya setelah itu kayaknya juga bagus juga ya, dan saya orangnya nggak takut untuk memulai dari awal guys. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar grammar dari awal gitu. Nah, tempat yang saya pilih itu adalah Elvas. Jadi saya kembali ke Elvas karena di sana privat itu murah gitu. Lebih murah dari lembaga-lembaga yang lain. Pada waktu itu saya ingin belajar bahasa Inggris, terutama struktur itu dari awal. Sehingga saya mendaftarkan diri di Elvas itu, saya dicek TOEFL-nya. Tapi waktu itu ceknya itu hanya cek TOEFL biasa gitu loh. Nah, waktu itu saya dapat 590. Nah ketika saya dapat TOEFL 590 itu, adminnya itu bingung, Mas ngapain, TOEFL kamu tuh udah tinggi, kamu udah bisa bahasa Inggris. Saya bilang, Mbak tapi saya pengen belajar struktur dari awal, saya pengen belajar bahasa Inggris dari dasar, saya harus membenahi dasar bahasa Inggris saya. Terus kemudian dicariin guru-guru yang di Elvas itu nggak mau ada yang ngajarin saya karena nilai TOEFL saya tinggi 590. Terus akhirnya saya nunggu 3 hari waktu itu. Saya masih ingat nunggu 3 hari, saya telepon lagi, Mbak ada guru enggak gitu. Belum ada Mas, belum ada yang mau. Soalnya pada ketakutan mau ngajarin jenengan gitu. Terus, tapi tolong Mbak, saya bener-bener pengen belajar gitu. Saya bener-bener nggak tahu bahasa Inggris dari dasar, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya dicarikan. Setelah 3 hari, akhirnya saya mendapatkan guru dan saya sangat senang sekali. Dan kemudian saya belajar bahasa Inggris dari awal. Bahasa Inggris yang kelas pertama yang saya ambil itu private juga, sekitar hampir 600, itu 24 kali pertemuan. Kelas pertama yang saya ambil adalah fundamental. Fundamental ini saya butuh sekitar 48 kali pertemuan. Jadi di kelas fundamental ini saya belajar tentang tenses, semua jenis gitu. Terus belajar juga tentang modal dan ada beberapa yang lain gitu. Dan saya akhirnya ternyata seperti ini ya struktur dasarnya gitu. Dan guru yang mengajar saya itu dari Madura dan dia bagus sekali mengajarkan saya secara sabar gitu. Karena
ya saya ini orangnya cerewet, apalagi kalau nggak tahu tuh saya akan tanya sampai benar-benar saya dapat jawabannya. Terus kemudian setelah saya selesai belajar fundamental, saya belajar grammar. Jadi untuk kelas grammar ini saya membutuhkan 96 kali pertemuan gitu, karena ada grammar 1 dan grammar 2. Guru saya itu adalah orang dari Makassar. Dia orangnya sangat sabar banget gitu mengajarkan saya. Dan saya cuma seorang kan yang diajar sendiri, jadi dia juga fokus sama kekurangan dan fokus tentang fokus apa yang saya ingin cari gitu. Akhirnya saya bisa tahu tentang grammar ya. Sebelumnya ketika TOEFL itu saya selalu dapat grammar, tapi saya tuh nggak tahu klausa dan lain sebagainya, conjunction dan lain sebagainya, tuh saya bingung waktu itu. Tapi kemudian setelah saya belajar grammar, saya menjadi tahu, oh ternyata strukturnya seperti ini gitu. Sehingga waktu itu baru selesai belajar grammar, saya sudah berani untuk menulis essay dengan bahasa Inggris gitu. Nah, setelah saya belajar grammar, kemudian saya sebenarnya disarankan untuk mengambil writing dan translation kalau nggak salah, tapi saya nggak ambil karena saya pengen mengambil IELTS preparation gitu. Jadi saya pengen segera untuk tes IELTS, saya memutuskan untuk ngambil IELTS agar nanti sertifikat itu bisa saya gunakan untuk sesegera mungkin mencari beasiswa. Sebelum saya masuk IELTS preparation, saya sempat ngambil writing dulu, kelas writing IELTS itu di Elvas, dan itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Lagi-lagi gurunya sangat sabar banget. Saya waktu itu memang masih sangat susah sekali ya, karena memang IELTS itu nggak mudah ya guys, terutama untuk bagian writing task 1 and task 2 gitu. Nah setelah saya belajar itu, saya langsung masuk di Mr. Alex. Jadi Mr. Alex itu menurut saya, tapi nggak tahu ya kalau yang lain, menurut saya itu lembaga belajar IELTS yang paling bagus di Pare. Untuk metode pengajarannya itu adalah drilling, jadi sampai kadang kita itu nggak bisa tidur guys, gara-gara tugas yang begitu banyak. Terus kemudian soal-soal yang sangat sulit, soal-soalnya sangat sulit, sampai kadang saya itu terkecoh. Saya nggak tahu gimana mereka kok bisa mempersiapkan itu dengan sangat baik. Pengalaman unik ketika saya belajar di Mr. Alex itu guys, jadi saya tuh sakit gara-gara kelelahan gitu ya, sakit. Terus kemudian hari selanjutnya saya sembuh, hari selanjutnya saya sakit lagi, demam gitu. Dan itu sering sekali terjadi ya, karena memang kepala kita tuh kayak mau pecah karena kita harus menjawab soal IELTS, dan IELTS itu memang susah sekali. Di Mr. Alex tuh kita akan benar-benar ditekan bagaimana kita nanti siap untuk menghadapi IELTS guys. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu akan sulit sekali, dan guru-gurunya itu juga memang dipilih yang bagus guys, yang keras gitu, bisa disebut keras, tapi keras ketika belajar aja gitu. Jadi nggak terus setiap saat mereka keras tuh, nggak, cuman ketika pas belajar aja mereka tuh drill gitu, di push sampai kita itu bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan nilai dengan bagus. Untuk biaya belajar di Mr. Alex itu guys, itu adalah 2 juta kalau tidak salah. Saya waktu itu dapat modul dan lain sebagainya kayak gitu, termasuk audionya dan lain sebagainya itu. Dan ya gitu, menurut saya sih sepadan ya IELTS 2 juta dengan jenis pembelajaran yang seperti itu gitu loh. Nah setelah 1 bulan saya belajar, saya kemudian memutuskan untuk ngambil IELTS, karena untuk jenis beasiswa Erasmus Mundus, terutama yang Choreo Mundus itu, IELTS yang bisa diterima itu hanyalah IELTS UKVI. Itu ada namanya IELTS UKVI, dan ternyata itu hanya ada di Jakarta. Waktu itu saya tesnya di Hotel Mandarin, harganya juga lebih mahal, kalau tidak salah itu 3.800.000, tapi itu tergantung kurs dolar juga itu pada waktu itu, tapi nggak tahu kalau sekarang. Nah bedaannya adalah kalau di UKVI itu nanti kita akan direkam gitu, dan itu memang cuma ada di satu tempat semua, jadi semua kegiatan kita akan direkam. Tapi aku belum pernah tes IELTS resmi yang kayak di IDP terus di British Council itu seperti apa, saya belum pernah. Yang saya tahu hanya di UKVI, dan itu di Hotel Mandarin di Jakarta. Jadi saya terbang ke Jakarta untuk tes.
Nah, waktu itu saya mendapatkan nilai itu adalah 6,0. Nah, memang sangat mepet sekali sih, seharusnya kan 6,5 ya, tapi alhamdulillah nilai saya tidak ada di bawah 5,5. Jadi untuk speaking saya dapat 7, kemudian listening, reading, sama writing saya dapat 5,5. Nah, di Erasmus itu alhamdulillah nilainya itu tidak boleh kurang dari 5,5, jadi saya bisa diterima. Jadi guys, itu pengalaman saya ketika belajar bahasa Inggris di Jogja dan di Pare. Untuk kalian yang masih ingin bertanya, kalian bisa tulis komen, nanti saya akan jawab, atau kalian bisa visit Facebook dan Instagram saya. Gitu. Buat para beasiswa hunter, saya doakan semoga cita-cita kalian untuk bisa kuliah di luar negeri bisa segera terwujud, dan kalian segera bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa membahagiakan banyak orang. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan assalamualaikum. Bye-bye.